Sinta menolak dengan keras. Menghina Rudi. Kamu cuma lulusan SD. Lihat dirimu. Aku dokter, aku tidak mungkin menikah dengan orang seperti kamu. Aku berdiri di ujung jalan tanah, yang mulai retak, karena musim kemarau. Sepatu bututku, yang sudah kuselipkan kardus di bagian sol yang bolong, menginjak tanah merah yang dulu sering menempel di kaki kecilku saat pulang sekolah. Angin sore, berhembus pelan, membawa aroma padi yang mulai menguning dari sawah di sebelah kiri jalan. Burung-burung kecil berterbangan, sementara suara kodok dari parit kecil memecah sunyi. Desa ini tak banyak berubah, masih sama. Sederhana, tenang, seperti hatiku dulu. Sebelum dunia mengajarkanku tentang harga diri, penolakan, dan cinta yang terluka. Namaku Rudi Wijaya, lahir di desa Sumbermulyo, Jawa Tengah, anak dari seorang petani padi, dan ibu yang bekerja serabutan di warung kopi. Aku hanya lulusan sekolah dasar, tidak pernah melanjutkan ke SMP. Bukan karena bodoh, tapi karena keluarga kami miskin. Ayahku sakit-sakitan, dan aku harus membantu menyambung hidup. Aku mulai bekerja sejak usia 12 tahun, menyadap karet, jadi tukang kebun, bahkan sempat jadi buruh bangunan di kota. Tapi, hidupku berubah saat aku mendaftar jadi tentara. Aku ingat hari itu seperti kemarin. Aku datang ke kantor rekrutmen TNI, dengan baju kemeja lusuh dan celana panjang yang sudah kekecilan. Para pria muda lainnya mengenakan sepatu pantofel, dan membawa ijazah SMA. Aku hanya punya surat keterangan lulus SD. Mereka menertawaiku. Tapi aku tidak menyerah. Aku lulus tes fisik dengan nilai tertinggi. Aku bisa lari 5 kilometer tanpa istirahat, push-up 100 kali, dan renang di sungai deras selama 1 jam. Komandan Harun, yang kini menjadi atasan langsungku, melihat sesuatu dalam diriku. Kamu punya nyali, Rudi, katanya. Dan di TNI, nyali lebih berharga dari ijazah. Dari sanalah jalan hidupku berubah. Aku masuk satuan khusus, melalui pelatihan brutal, operasi rahasia, dan pengabdian tanpa pamrih. Aku naik pangkat. Perlahan, tapi pasti, dari prajurit biasa, menjadi bintara, lalu perwira, hingga okernia. Meskipun aku masih merasa sulit mempercayainya, aku kini menjabat sebagai Letnan Jenderal TNI AD, salah satu perwira tinggi di jajaran Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Kostrad. Aku memimpin pasukan, menghadiri rapat strategis dengan Menteri Pertahanan, bahkan pernah dikirim ke misi perdamaian PBB di Afrika. Tapi, di hatiku, aku tetap Rudi. Dari desa Sumbermulyo, anak petani yang dulu berlari telanjang kaki, mengejar layang-layang. Dan, sekarang, aku kembali. Bukan dengan mobil dinas mewah, bukan dengan pengawalan bersenjata, bukan dengan seragam lengkap yang dipenuhi bintang emas. Aku kembali dengan pakaian lusuh, rambut yang agak panjang, janggut yang sengaja kubiarkan tumbuh, dan tas goni di punggung. Aku ingin kembali sebagai diriku yang dulu, bukan sebagai jenderal, tapi sebagai Rudi, hanya Rudi. Aku menghampiri rumah Pak Slamet, tetangga tua, yang dulu sering memberiku nasi bungkus saat keluargaku kelaparan. Rumahnya masih sama. Berdinding anyaman bambu etep dari seng, dengan ayam berkeliaran di halaman. Ia sedang duduk di kursi rotan, memandang langit sore sambil menghisap tembakau daun. Pak Slamet, panggilku pelan. Ia menoleh. Matanya yang berkabut menatapku lama. Lalu tiba-tiba, ia berdiri, hampir terjatuh karena terlalu terkejut. Rudi? Rudi Wijaya? Jangan-jangan kamu Rudi yang dulu? Aku mengangguk, tersenyum. Iya, Pak. Saya pulang. Ia langsung memelukku erat, sampai aku bisa merasakan tubuhnya yang kurus bergetar. Allah. Anak desa ini jadi besar. Aku dengar kabar kamu jadi tentara penting. Tapi aku tidak menyangka kamu akan kembali seperti ini. Aku hanya tersenyum. Saya ingin pulang. Sebagai diri saya yang sebenarnya. Pak Slamet mengajakku masuk. Ia menyuruh istrinya membuatkan teh dan pisang goreng. Kami duduk di teras, ditemani suara jangkrik yang mulai bersaut-sautan. Aku menceritakan sedikit tentang hidupku di TNI. Tapi tidak terlalu dalam. Aku tidak ingin membuatnya terkesima. Aku ingin ia tetap memandangku sebagai Rudi, bukan sebagai jenderal.
Lalu, setelah hening sejenak, aku berkata pelan, "Pak, saya datang bukan hanya untuk pulang. Saya datang untuk melamar Sinta." Pak Slamet menatapku. Matanya melebar. "Sinta? Dokter Sinta? Yang kerja di Jakarta itu?" Aku mengangguk. "Iya, teman masa kecil saya. Kami dulu sering main bareng, saling berjanji akan menikah. Tapi dia pergi ke kota, sekolah tinggi, jadi dokter. Saya tidak pernah melupakannya." Pak Slamet menghela napas. "Rudy, kamu tahu Sinta sekarang beda. Dia orang penting di rumah sakit besar. Orang-orang di desa bangga padanya. Tapi dia juga jadi agak sombong. Sering bilang kalau dia tidak akan kawin dengan orang desa. Katanya, aku harus menikah dengan dokter. Atau setidaknya pengusaha." Aku tertawa kecil. "Saya tahu, tapi saya ingin tahu satu hal. Apakah dia masih mencintai Rudy yang dulu? Bukan Rudy yang sekarang. Bukan Rudy yang punya pangkat, mobil, atau uang. Tapi Rudy yang hanya punya hati dan bunga dari pasar desa." Pak Slamet menatapku dalam-dalam. "Kamu mau menguji dia?" "Ya." Jawabku mantap. "Saya ingin tahu, apakah cintanya tulus, atau hanya tertarik pada kesuksesan." Saya sengaja datang dengan pakaian seperti ini. Saya tidak akan menyebut siapa. Saya akan datang ke rumah sakitnya, melamarnya, sebagai pria lusuh lulusan SD. Kalau dia menerima saya, berarti hatinya masih sama. Kalau dia menolak, berarti saya harus ikhlas. Karena cinta yang dibangun di atas harga diri yang diinjak-injak tidak akan pernah bahagia. Pak Slamet menggangguk perlahan. "Kamu bijak, Rudy, tapi kamu siap kalau dia menolak? Kamu siap kalau dia menghinamu di depan orang banyak?" Aku menatap langit yang mulai gelap. Bintang pertama muncul di ufuk timur. Saya lebih takut hidup dengan seseorang yang mencintai jabatanku, bukan diriku. Lebih baik terluka sekarang daripada hidup dalam kepalsuan selama-lamanya. Malam itu, aku tidur di kamar kecil di rumah Pak Slamet. Tempat tidurnya sempit, kasurnya tipis, bantalnya bau kapur berus. Tapi aku nyenyak. Untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, aku merasa pulang. Bukan ke rumah, tapi ke jati diri. Di bawah rembulan, aku mengeluarkan sebuah kotak kecil dari dalam tas goni. Di dalamnya ada cincin sederhana, buatan tukang emas desa. Tidak mewah, tapi aku yang memesan khusus. Dan di saku bajuku, ada buket bunga mawar merah yang kubeli dari pasar pagi tadi. Murah, tapi segar. Besok, aku akan pergi ke Jakarta. Besok, aku akan melamar Sinta. Besok, aku akan menguji cinta. Dan entah bagaimana nanti, aku siap menerima hasilnya. Dengan kepala tegak, dan hati yang tetap utuh. Karena aku bukan hanya jenderal TNI, aku adalah Rudy. Anak desa yang belajar bahwa harga diri tidak diukur dari jabatan, tapi dari cara kita memperlakukan orang lain. Dan cara kita membiarkan orang lain memperlakukan kita. Matahari belum sepenuhnya terbit ketika aku duduk di teras rumah Pak Slamet, menyeruput kopi hitam yang dibuat oleh Bu Slamet dengan api kayu. Asap mengepul pelan dari tungku, bercampur dengan kabut pagi yang masih menggantung di atas sawah. Aku memandang jauh ke arah ladang, ke tempat yang dulu menjadi dunia kami, dunia kecilku dan Sinta. Di sanalah kami tumbuh, di sanalah kami bermimpi, di sanalah, tanpa sadar, benih cinta pertama mulai tumbuh. Aku menarik napas dalam, lalu menutup mata. Dan seperti biasa, kenangan itu datang. Jelas, hidup seolah terjadi kemarin. Saat itu aku berusia 10 tahun. Sinta ke-9. Kami duduk di bawah pohon randu yang besar, di tepi sungai kecil. Tempat anak-anak desa biasa mandi dan bermain. Airnya jernih. Ikan-ikan kecil berenang di antara akar-akar yang menjuntai. Kami duduk berdampingan, kaki tergantung, sambil memakan jajanan pasar, cenil dan es kelapa muda yang dibeli dari pedagang keliling. "Rudy," kata Sinta tiba-tiba. Suaranya lembut, seperti angin pagi. "Kalau besar nanti, kamu mau jadi apa?" Aku mau jadi tentara, biar bisa jaga negara. Biar orang-orang takut sama aku." Sinta cekikikan. "Tapi kamu kan kecil, tentara itu harus tinggi dan kuat." Aku akan latihan kataku mentep, setiap hari push-up, lari, dan makan banyak.
Aku pasti jadi besar. Sinta menatapku, matanya berbinar. Kalau aku mau jadi dokter, biar bisa sembuhin orang sakit. Biar semua orang di desa sehat. Aku mengangguk. Kalau kamu jadi dokter, aku jadi tentara. Kita bisa menikah kan? Sinta tertawa. Pipinya memerah. Iya, kamu jadi tentara hebat. Aku jadi dokter hebat. Kita punya rumah besar, punya anak banyak, dan kamu tidak boleh marah-marah sama aku. Aku tidak akan marah. Janjiku, sambil mengangkat jari kelingking. Aku akan selalu sayang kamu. Sampai tua, sampai mati. Kami kelingkingan. Dan di bawah pohon randu itu, di antara suara kodok dan riak air komi berjonji, bocah-bocah desa yang belum tahu bahwa dunia akan memisahkan mereka dengan cara yang paling menyakitkan. Tapi mimpi itu tidak berjalan mulus. Saat kami masuk usia 13, Sinta mendapat beasiswa dari pemerintah untuk melanjutkan sekolah di SMP unggulan. Di kota, ayahnya, seorang guru SD, sangat bangga. Ibu Sinta menangis haru. Desa mengadakan syukuran kecil. Semua orang bilang, ini harapan desa. Aku juga senang untuknya. Tapi, di hati yang paling dalam, ada rasa sesak. Aku tahu. Setelah ini, jarak antara kami akan semakin lebar. Hari keberangkatannya tiba. Aku datang ke rumahnya, membawa buket bunga liar dari pinggir sawah. Sinta memelukku erat. Aku akan kembali, Rudy. Aku janji, aku akan kirim surat. Dan kalau aku jadi dokter, aku akan sembuhin kamu kalau sakit. Aku tersenyum. Meski mataku berkaca-kaca, aku akan tunggu. Aku tidak akan pacaran sama siapapun. Hanya kamu. Ia tersenyum, lalu pergi naik angkot yang membawanya ke stasiun. Aku berdiri di ujung jalan, melambai sampai angkot itu menghilang dari pandangan. Awalnya, Sinta rajin menulis surat. Setiap bulan, aku menerima amplop tipis, berisi kertas folio yang dipenuhi tulisan rapi. Ia bercerita tentang pelajaran, teman-teman barunya, makanan kota, dan rindunya pada desa. Aku selalu membalasnya dengan surat yang kubuat di malam hari. Setelah selesai bekerja, kadang aku tulis di kertas bekas, kadang di buku tulis murah. Aku ceritakan tentang panen padi, hujan deras yang membuat banjir, dan bagaimana aku mulai bekerja di sawah milik Pak Kades, tapi perlahan. Suratnya semakin jarang. 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Lalu, berhenti. Aku tidak pernah memarahinya. Aku tahu, hidup di kota pasti sibuk. Aku hanya menyimpan semua suratnya di dalam kaleng biskuit bekas, yang kubungkus plastik agar tidak basah saat hujan. Di dalam kaleng itu juga, kusimpan foto kami saat SD, diambil oleh Pak Slamet, dengan kamera rusak, yang hanya bisa cetak hitam putih. Saat aku 17, ayahku meninggal karena stroke. Desa mengadakan pemakaman sederhana. Aku tidak bisa melanjutkan sekolah. Aku harus bekerja. Aku jadi buruh tani, lalu buruh bangunan. Hidup keras, tapi aku tabah. Aku masih berharap suatu hari Sinta akan kembali, melihatku, dan berkata, aku tetap mencintaimu. Tapi harapan itu mulai memudar. Sampai suatu hari, sekitar 5 tahun lalu, aku mendengar kabar dari radio desa. Acara putra-putri desa berprestasi menampilkan seorang dokter muda bernama Der Sinta Wijayanti. Ia lulusan terbaik dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, kini bekerja di Rumah Sakit Mitra Sehat Jakarta, dan baru saja menerima penghargaan sebagai dokter muda inspiratif. Aku langsung tahu itu dia. Aku tidak merasa cemburu. Aku merasa bangga, sangat bangga. Anak desa kecil ini, teman bermainku, kini menjadi cahaya bagi banyak orang. Tapi di tengah kebanggaan itu, ada rasa sakit, karena aku tahu, jarak antara kami bukan lagi sekadar jarak geografis. Jarak antara kami adalah jarak antara gelar dokter dan ijazah SD, antara jas putih dan baju kerja kotor, antara mobil mewah dan sepatu bolong. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah Sinta masih mengingat janji di bawah pohon randu? Apakah ia masih melihatku sebagai Rudy yang dulu? Atau aku sudah menjadi asap yang menghilang dari memorinya? Dan di sanalah ide ini muncul. Aku bicara dengan Komandan Harun. Pak, saya minta izin cuti khusus. Bukan untuk liburan, tapi
untuk menguji hati seseorang. Ia menatapku heran. Menguji hati. Apa maksudmu? Aku menjelaskan semuanya. Tentang Sinta, tentang janji masa kecil, tentang cinta yang tertunda, dan tentang keinginanku untuk datang sebagai diriku yang paling rendah. Bukan sebagai letnan jenderal, tapi sebagai Rudy yang hanya punya cinta dan bunga. Komandan Harun diam lama, lalu berkata, Rudy, kamu sudah melewati medan perang, operasi, rahasia, dan ancaman kematian. Tapi ujian terberat dalam hidup, bukan di medan perang. Ujian terberat adalah saat kamu harus menghadapi hati manusia yang kamu cintai, dan menerima kenyataan bahwa mungkin cintamu tidak cukup bagi mereka. Iya, memberiku izin, dengan satu syarat, jangan datang sebagai tentara. Datang sebagai manusia, dan siapkan hatimu untuk segala kemungkinan. Kini, duduk di teras rumah Pak Slamet, aku merenung. Aku bukan orang yang takut pada medan perang. Tapi aku takut pada penolakan. Takut pada penghinaan. Takut pada momen ketika seseorang yang pernah kucintai melihatku dengan mata penuh jijik. Tapi, aku harus melakukannya. Karena jika aku datang dengan pangkat, dengan mobil dinas, dengan pengawalan, maka yang dicintainya bukan aku, tapi simbol kekuasaan. Aku ingin tahu, apakah ia mencintai Rudy, bukan Jenderal Wijaya. Pak Slamet datang mendekat, membawa secangkir kopi hangat. Kamu terlihat gelisah, Rudy. Aku mengangguk. Saya takut, Pak. Bukan takut ditolak, tapi takut kalau ternyata cinta yang saya simpan selama ini hanya ada di dalam kepala saya, bukan di hatinya. Pak Slamet menepuk pundakku. Sejati itu seperti padi, Rudy. Tumbuh perlahan, tanpa gembar-gembor. Tapi kalau sudah panen, hasilnya berlimpah. Tapi kalau tanahnya tidak subur, meski kau siram tiap hari, ia tetap tidak akan tumbuh. Aku tersenyum getir. Semoga tanah itu masih subur, Pak. Iya, Mac. Kamu datang dengan tangan kosong. Tapi hati penuh. Itu lebih berharga dari emas. Malam itu, aku kembali membuka kaleng biskuit, mengeluarkan surat terakhir yang dikirim Sinta. Sudah kuning, tepinya robek. Isinya singkat. Rudy, maaf aku jarang menulis. Sekolahku sangat sibuk. Aku harap kamu baik-baik saja. Aku masih ingat janji kita. Sampai jumpa nanti. Tanggal surat itu, 12 tahun lalu. Aku menatap surat itu lama, lalu berkata pelan, seolah Sinta bisa mendengar. Sampai jumpa nanti, Sinta. Aku datang, bukan dengan emas atau pangkat, tapi dengan cinta yang belum pernah mati. Besok, aku akan ke Jakarta. Besok, aku akan menguji mimpi yang dulu kita bangun bersama. Dan entah bagaimana nanti, aku akan menerima hasilnya. Dengan kepala tegak dan hati yang masih percaya pada cinta. Jakarta pagi itu menyambutku dengan herek pikak yang tak pernah aku rindukan. Suara klakson, asap knalpot, dan teriakan pedagang kaki lima bercampur jadi satu simfoni kota yang tak pernah tidur. Aku berdiri di halte dekat rumah sakit, memandang gedung tinggi berlantai 10 dengan logo bintang merah di atasnya. Rumah sakit Mitra Sehat. Di sana, di balik kakak yang bersih dan lift yang berkilau, bekerja seorang dokter cantik yang dulu pernah berjanji akan menikahiku di bawah pohon randu. Aku menarik napas dalam. Di punggungku, tas goni. Di tangan kananku, buket bunga mawar merah dari pasar desa, dibungkus kertas koran bekas, dan diikat tali rafia. Tapi segar, wangi, seperti harapanku. Aku melangkah, masuk, langsung kurasakan pandangan. Pandangan yang dulu aku kenal baik. Pandangan orang kota pada orang desa. Satpam di depan pintu utama menatapku dari ujung ke ujung. Mau kemana, Pak? Tanyanya, nada suaranya setengah menghina, setengah curiga. Aku mau ketemu Dokter Sinta. Jawabku pelan. Tetap tenang. Dokter Sinta? Dokter spesialis? Punya janji? Tidak, kalau tidak janji, tidak bisa masuk. Ini rumah sakit elit, Pak, bukan pos ronda. Aku tidak marah. Aku hanya tersenyum. Aku teman masa kecilnya. Aku yakin dia akan mau ketemu aku. Ia mendengus. Teman masa kecil, lihat penampilan Bapak. Masa iya dokter cantik kayak gitu? Punya teman kayak Bapak?
Beberapa perawat yang lewat ikut menoleh. Ada yang tertawa kecil, ada yang berbisik. Aku tahu apa yang mereka pikir. Orang gila, pengemis, mungkin mau minta sedekah. Tapi aku tidak mundur. Aku duduk di bangku lobi, dekat meja resepsionis. Aku letakkan buket bunga di pangkuan. Orang-orang mulai memandang aneh. Ada ibu-ibu yang menarik anaknya menjauh. Ada pasien kaya yang menggerutu. Ini rumah sakit, bukan tempat pengemis. Aku diam. Aku biarkan mereka menilai. Karena hari ini, aku bukan datang untuk dihormati. Aku datang untuk menguji, untuk melihat apakah di balik semua kesuksesan itu masih ada hati yang tulus. Aku menunggu hampir 2 jam. 2 jam, di mana aku memperhatikan dunia yang sangat asing bagiku. Dunia di mana orang-orang berpakaian rapi, berbicara dengan logat kota, dan menganggap diri mereka lebih tinggi hanya karena dompet mereka tebal. Aku melihat dokter-dokter keluar masuk dengan jas putih, membawa tablet, tertawa dengan pasien kaya. Aku melihat keluarga menangis di ruang tunggu, menunggu kabar dari ruang operasi. Aku melihat seorang nenek renta duduk sendirian. Tangannya gemetar, menatap lantai seolah mencari jawaban dari Tuhan. Aku ingin membantunya, tapi aku tahan diri. Hari ini, aku bukan datang sebagai penolong. Aku datang sebagai pelamar. Lalu, akhirnya, aku melihatnya. Sinta. Ia keluar dari lift, mengenakan jas dokter putih panjang, rambutnya diikat rapi, kacamata tipis di hidung, membawa tablet dan map pasien. Ia berjalan dengan percaya diri, disambut senyum oleh perawat dan satpam. Ia cantik, lebih cantik dari yang kuingat. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Di matanya, tidak ada lagi cahaya anak desa yang dulu suka tertawa lebar. Matanya tajam, dingin, seperti mengukur siapa yang layak dan tidak layak. Aku berdiri, jantungku berdebar kencang. Bukan karena takut, tapi karena perasaan yang sudah lama terkubur. Cinta, harapan, rindu. Kini meledak seperti gempa bawah tanah. Aku di sini, bisikku dalam hati. Aku datang. Sinta. Seperti yang kujanjikan. Aku melangkah pelan ke arahnya. Beberapa perawat menatapku aneh. Salah satunya, perempuan muda berkerudung, menyentuh lengan Sinta dan berbisik. "Dok, ada orang aneh mau ke arah ibu." Sinta menoleh. Matanya bertemu denganku. Dan untuk sesaat, aku melihat kilatan kejutan. Kilatan kenal. Kilatan masa kecil. Tapi itu hanya berlangsung sepersekian detik. Lalu, wajahnya berubah menjadi datar. Lalu, malu. Lalu, jijik. "Apa yang kamu mau?" Tanyanya keras. Cukup keras, agar semua yang di lobi bisa mendengar. Aku menarik napas. "Sinta, aku Rudi, temanmu, dari desa." Ia tertawa kecil, sinis. "Rudi? Anak petani yang dulu kerja di sawah? Kamu datang ke sini buat apa? Mau minta uang? Mau cari kerja?" Aku menggeleng. "Aku datang bukan untuk minta apa-apa. Aku datang untuk melamar kamu." Suara di lobi langsung sunyi, seperti waktu berhenti. Beberapa orang membeku. Ada yang merekam dengan ponsel. Ada yang menutup mulut. Ada yang tertawa pelan. Tidak percaya. Sinta menatapku seolah aku baru saja mengatakan hal paling gila di dunia. "Melamar aku," katanya. Suaranya naik. "Kamu serius? Lihat dirimu. Baju compang-camping, sepatu bolong, bau keringat. Kamu pikir aku akan menikah dengan orang seperti kamu? Aku dokter, lulusan terbaik, punya gelar, punya jabatan, punya masa depan. Dan kamu cuma lulusan SD. Tidak punya apa-apa." Aku tidak membantah. Aku hanya menatapnya. Aku tahu, tidak punya gelar. Tapi aku punya cinta. Dan cinta itu tidak butuh ijazah. Ia tertawa keras. "Cinta? Kamu pikir cinta bisa makan, bisa bayar rumah, bisa beli mobil? Hidup bukan dongeng, Rudi. Ini dunia nyata. Dan di dunia nyata, orang seperti kamu tidak pernah bisa bersanding dengan orang seperti aku." Aku masa tenang. Aku mengeluarkan cincin dari saku. Cincin sederhana, emas kuning. Ukiran daun randu di bagian dalam.
Ini buatan tukang emas desa, cirak mahal. Tapi, aku buat khusus untuk kamu. Karena aku tahu, kamu suka Randu. Ia menatap cincin itu, lalu tertawa lebih keras. Kamu bawa cincin pasar malam? Kamu kira aku anak desa yang bisa kau tipu dengan romansa murahan? Pergi kamu, jangan malu-maluin. Aku di depan orang, aku tidak bergerak. Aku berlutut, di tengah lobi rumah sakit. Di depan semua orang, aku berlutut. Bukan karena rendah diri, tapi karena cinta yang tulus, tidak pernah malu untuk tampil apa adanya. Sinta, kataku. Suaraku pelan tapi jelas. Aku datang bukan untuk pamer. Aku datang karena hatiku masih mencintaimu. Sejak kita kecil, sampai sekarang, aku tidak minta kamu menerima aku karena aku kaya atau berpangkat. Aku minta kamu menerima aku karena kamu masih melihat Rudi yang dulu. Anak yang dulu menangis saat kamu pergi. Anak yang menyimpan suratmu selama 12 tahun. Anak yang tidak pernah melupakan janji di bawah pohon randu. Air mata mulai menggenang di mataku. Tapi, aku tidak menangis. Aku hanya menatapnya, penuh harap. Dan, untaksasat, aku melihatnya. Di balik kemarahan itu, di balik arogansinya, aku melihat Sinta yang dulu. Anak perempuan yang pernah tertawa, yang pernah berjanji, yang pernah mencintaiku tapi kemudian, ia mengangkat tangan dan mendorongku. Dorongan itu kuat. Aku terjatuh ke belakang, punggungku menghantam lantai marmer yang dingin. Buket bunga terlepas. Mawar merah tersebar. Beberapa kelopak terinjak oleh sepatu orang yang berdiri di sekitar. Aku tidak berusaha bangkit cepat. Aku hanya terbaring sebentar, menatap lengket-lengket rumah sakit yang bersih, dingin, tanpa jiwa. Di sekitarku, orang-orang berbisik. Gila ya, nekat banget. Kasian sih. Tapi emang gak realistis. Dokter Sinta kan levelnya beda. Masa iya dokter cantik nikah sama tukang kebun? Aku mendengar semuanya. Tapi yang paling menyakitkan, bukan dorongan itu. Bukan ejekan itu, bukan tetapan. Hina itu. Yang paling menyakitkan adalah ketika aku melihat Sinta berbalik, jas dokternya berkibar, dan berjalan pergi, tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Seolah aku bukan manusia. Seolah aku sampah. Seolah cintaku tidak pernah ada. Aku bangkit perlahan, mengumpulkan kelopak bunga yang tersisa, menyimpan cincin kembali ke saku. Lalu, tanpa kata, aku berjalan keluar. Langit Jakarta mendung, seperti hatiku. Tapi di tengah rasa malu, sakit, dan hancur itu, ada satu hal yang tidak mereka tahu. Bahwa pria lusuh yang baru saja diusir dari rumah sakit ini adalah seorang jenderal TNI. Bahwa setiap bintang di pundakku lebih berat dari semua gelar yang pernah Sinta dapatkan. Bahwa aku sengaja datang seperti ini untuk menguji hatinya. Dan hari ini, hasil ujiannya sudah jelas. Cintanya tidak tulus. Cintanya hanya untuk yang berpangkat, berpenampilan. Bukan untuk Rudi. Tapi aku tidak menyalahkan dia. Aku menyalahkan dunia yang mengajarkannya untuk malu. Pada asal-usulnya, dunia yang membuatnya lupa bahwa harga diri bukan diukur dari jabatan, tapi dari cara kita memperlakukan orang yang tidak punya apa-apa. Aku keluar dari rumah sakit, menghirup udara Jakarta yang penuh polusi, dan berkata pelan, seolah berjanji pada diri sendiri. Terima kasih Sinta, kamu baru saja mengajarkanku sesuatu yang sangat berharga. Bahwa cinta yang dibangun di atas harga diri yang diinjak tidak pantas untuk diperjuangkan. Aku melangkah pergi. Tapi bukan menuju stasiun. Bukan menuju desa. Aku melangkah menuju tempat yang akan mengubah segalanya. Aku tidak langsung kembali ke desa. Aku tidak langsung naik bus malam yang penuh sesak dan bau. Aku berjalan menyusuri trotoar Jakarta yang retak, di bawah langit kelabu yang menggantung seperti ancaman. Sepatu bolongku menapak pelan, menginjak aspal yang panas. Menghindari genangan air kotor di pinggir jalan. Tangan kananku masih memegang tangkai bunga yang tersisa. 3 mawar merah. Kelopaknya sudah kusut, warnanya memudar. Seperti harapanku. Aku tidak menangis. Tapi dadaku sesak. Seperti ada batu besar yang menghimpit paru-paru. Bukan karena ditolak.
tapi karena cara penolakannya. Di mana rasa hormat, di mana kenangan, di mana janji di bawah pohon randu. Aku mengingat semua. Tatapan di lobi rumah sakit itu, tatapan satpam yang merendahkan, tatapan perawat yang geli, tatapan pasien yang merasa terganggu, dan yang paling dalam tatapan Sinta, penuh rasa superior, seolah aku makhluk dari planet lain yang tidak layak menyentuh dunianya. Aku berhenti di depan sebuah warung kopi sederhana di pinggir jalan. Kopi hitam, Pak? Pesanku pada penjual yang sedang menyapu halaman. Ia menatapku sebentar, lalu mengangguk tanpa kata. Tidak menawarkan kursi. Aku duduk di batu di tepi trotoar, memeluk lutut, menatap jauh ke arah lalu lintas yang tak pernah berhenti. Ketika kopi datang, aku menyeruputnya perlahan. Pahit, tapi hangat, seperti kebenaran yang sulit diterima. Aku memikirkan hidupku. Dari anak petani yang tidak bisa melanjutkan sekolah, menjadi perwira tinggi TNI, yang dipercaya menjaga keamanan negara. Aku pernah berdiri di depan presiden, memberi laporan strategis. Aku pernah memimpin operasi penyelamatan sandera di hutan belantara, Papua. Aku pernah dianugerahi bintang sakti atas keberanian di medan perang, tapi hari ini, aku merasa lebih rendah dari seorang gelandangan. Karena di mata Sinta, aku bukan manusia. Aku hanya simbol kemiskinan, simbol kegagalan, simbol yang harus dijauhi, agar tidak menular. Tapi kemudian, aku teringat pesan Komandan Harun sebelum aku pergi. Kalau kamu benar-benar ingin tahu apakah seseorang mencintaimu karena dirimu, bukan karena jabatanmu, kamu harus datang tanpa atribut. Kamu harus jadi yang paling rapuh. Dan kamu siap menerima bahwa mungkin cintanya tidak sekuat yang kamu bayangkan. Aku menghela napas. Komandan selalu benar. Aku memang siap ditolak. Tapi aku tidak siap dihina. Tidak siap didorong. Tidak siap diperlakukan seperti sampah di depan umum. Karena bukan hanya Sinta yang menghina aku. Itu adalah refleksi dari masyarakat. Kita. Masyarakat yang terlalu cepat menilai. Yang mengagungkan gelar, penampilan, dan status. Yang memandang rendah siapapun yang tidak sesuai standar. Sukses. Aku menatap tanganku. Tangan ini pernah memegang senjata di medan perang. Tangan ini pernah menulis strategi militer yang menyelamatkan ratusan nyawa. Tapi tangan ini hari ini hanya bisa menggenggam sisa bunga yang layu. Dan aku bertanya pada diriku sendiri, apakah harga diri seorang pria harus diukur dari seberapa tinggi jabatannya? Atau dari seberapa dalam ia bisa menghargai dirinya sendiri? Meski dunia merendahkannya, jawabannya muncul pelan. Seperti sinar matahari yang menembus awan kelabu. Harga diri bukan milik dunia. Iya, milik diri sendiri. Aku bangkit, meletakkan uang pas di atas batu, bersama secangkir kopi yang belum habis. Lalu aku berjalan, tapi kali ini, arahku berbeda. Aku tidak pulang ke desa. Aku menuju markas besar TNI AD di Cilangkap. Perjalanan itu panjang. Aku naik angkot, lalu kereta komuter, lalu berjalan kaki. Setiap kali masuk stasiun, orang-orang menatapku aneh. Ada yang menjauh, ada yang menutup hidung. Aku tidak peduli, aku sudah terbiasa diabaikan. Tapi kali ini, aku tahu siapa diriku. Dan aku tahu, perjalanan ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang kebenaran. Saat aku tiba di gerbang markas besar, satpam langsung menegur. Pak, ini area militer, tidak boleh masuk kalau bukan anggota. Aku tidak bicara. Aku hanya menyerahkan kartu identitas militer dari saku dalam bajuku yang lusuh. Satpam membukanya. Matanya membelalak. Wajahnya langsung pucat. Letnan Jenderal Rudi Wijaya, ia langsung memberi hormat. Tangan gemetar. Maaf, Pak, saya tidak tahu. Aku tahu kamu tidak tahu. Potongku tenang. Itu yang aku inginkan. Aku masuk, tidak dengan pengawalan, tidak dengan mobil dinas, tapi dengan kaki sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bangga dengan seragam yang akan kenakan kembali. Di markas, suasana langsung gempar. Berita tentang kedatanganku menyebar. Seperti api. Komandan Harun datang menyambut. Wajahnya campuran antara khawatir dan bangga. Rudi, bagaimana hasilnya? Tanyanya pelan.
Aku tersenyum tipis. Saya ditolak, Pak. Ditolak dengan cara yang sangat menyakitkan. Ia mengangguk. Paham? Dan sekarang, apa yang akan kamu lakukan? Aku menatap jauh ke arah bendera merah putih yang berkibar tinggi di tiang utama. Saya akan kembali ke desa. Tapi bukan sebagai Rudy yang lusuh. Saya akan kembali sebagai diri saya yang sebenarnya. Biar semua tahu bahwa harga diri tidak pernah ditentukan oleh pakaian atau ijazah, tapi oleh integritas. Komandan Harun menepuk bahuku. Kamu layak dihormati, Rudy. Bukan karena pangkatmu, tapi karena hatimu. Keesokan harinya, aku kembali ke desa Sumbermulyo, tapi kali ini bukan dengan sepatu bolong, bukan dengan tas goni. Datang dengan mobil dinas TNI, hitam mengilat, plat khusus, pengawalan 2 motor, seragam lengkap, bintang emas di pundak, topi dengan emblem TNI Don di dadaku. Berbagai medali kehormatan, warga desa tercengang. Anak-anak berhenti bermain. Ibu berhenti menjemur pakaian. Pak Kades hampir pingsan saat tahu siapa aku. Jenderal, itu Rudy, anak petani yang dulu kerja di sawah. Katanya cuma lulusan SD tapi sekarang jadi orang penting banget. Aku turun dari mobil, disambut hujan bunga dan doa dari warga. Pak Slamet menangis. Aku tahu kamu besar, Rudy. Aku tahu kamu tidak biasa, tapi aku tidak menikmati pujian itu. Aku hanya berkata pelan, keras. Saya kembali bukan untuk dipuji. Saya kembali untuk mengingatkan kita semua bahwa seorang anak desa yang hanya punya SD bisa menjadi apa saja asal dia punya hati yang bersih, tekad yang kuat, dan harga diri yang tidak bisa dibeli. Lalu, aku menyerahkan bantuan pembangunan puskesmas baru beasiswa untuk 10 anak desa, pelatihan keterampilan untuk ibu-ibu. Aku tidak ingin anak-anak di sini merasa malu karena lahir miskin, kataku. Karena dari desa inilah, dari tanah ini, lahir orang-orang yang bisa mengubah bangsa. Beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar. Sinta datang ke desa. Ia mencariku. Ia menemui Pak Slamet. Menangis, memohon maaf. Ia ingin bertemu. Ia ingin menjelaskan. Tapi, aku tidak langsung menemuinya. Aku biarkan ia menunggu. Karena kali ini, giliranku yang menentukan. Dan ketika akhirnya kami bertemu di bawah pohon randu yang sama, aku berkata, Sinta, aku bukan marah, aku sedih. Karena kamu, yang dulu mengajarkanku tentang cinta, hari ini mengajarkanku tentang harga diri. Dan aku tidak bisa melupakan saat kamu mendorongku. Karena di saat itu, kamu bukan hanya merendahkan aku, kamu merendahkan semua orang yang seperti aku, yang bekerja keras, yang punya mimpi, tapi tidak punya gelar. Ia menangis. Aku menyesal, Rudy. Aku benar-benar menyesal. Aku bisa berubah. Aku mengangguk. Aku percaya kamu bisa berubah. Tapi cinta bukan hanya soal maaf. Sedang butuh rasa hormat. Dan rasa hormat itu sudah hilang. Jadi tidak, aku tidak akan melamarmu lagi. Ia terdiam. Air mata mengalir deras. Dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya bukan sebagai dokter yang sombong, tapi sebagai perempuan yang baru, belajar arti kehilangan. Aku berbalik pergi. Langit sore berwarna jingga, burung-burung pulang ke sarang. Dan, aku tahu, meski cinta ini tidak berakhir bahagia, ia berakhir dengan kebenaran. Dan kebenaran, walau pahit, adalah fondasi dari semua transformasi. Karena kadang, untuk mengubah seseorang, kamu harus membiarkan mereka kehilangan yang mereka cintai. Hari ini, hujan turun deras di desa Sumbermulyo. Air mengalir deras di parit-parit kecil, menggenangi jalan tanah, dan membuat sawah-sawah di sekitar desa berubah menjadi lautan coklat. Aku duduk di teras rumah Pak Slamet, memandang langit yang kelabu, mendengarkan suara rintik hujan yang beradu dengan atap seng. Bau tanah basah dan daun jati basah memenuhi udara. Aroma yang selalu membawaku kembali ke masa kecil. Tapi kali ini, pikiranku tidak pada masa lalu. Kali ini, pikiranku tertuju pada satu orang. Sinta. Sejak kejadian di rumah sakit, aku tidak pernah membayangkan akan merasa campur aduk seperti ini. Aku tidak marah, tidak dendam, tapi ada sesuatu yang terus mengganjal. Bukan karena penolakannya,
Aku sudah siap dengan itu. Yang menggangguku adalah cara dia menghina. Cara dia mendorongku. Cara dia memperlakukanku seolah aku bukan manusia. Dan yang paling menyakitkan, cara dia melupakan siapa dia dulu. Tapi aku tidak menyalahkannya sendirian. Aku menyalahkan sistem, masyarakat, pendidikan, dunia yang mengajarkan bahwa nilai seseorang diukur dari gelar, jabatan, dan penampilan. Aku sedang menyeruput teh hangat ketika Pak Slamet datang, membawa payung plastik yang sudah bolong-bolong. Ia duduk di sampingku. Napasnya agak tersengal. Rudy, tadi siang ada yang datang. Dokter Sinta, aku menatapnya. Tidak terkejut. Dia datang? Iya, mencarimu. Katanya ingin minta maaf, tapi aku bilang, kamu belum kembali. Aku tidak bohong, hanya menunda kebenaran. Aku mengangguk pelan. Apa yang dia katakan? Dia menangis. Bilang, menyesal. Bilang dia tidak tahu kalau kamu. Kamu sebenarnya? Jenderal, aku menyambung. Tersenyum tipis. Iya, aku kasih. Lihat fotomu waktu pelantikan, yang kusimpan dari koran desa dulu. Waktu itu aku tidak tahu siapa kamu. Tapi sekarang, semua jelas. Aku diam. Hujan semakin deras. Petir menyambar di kejauhan. Dia benar-benar tidak tahu? Tanyaku. Pak Slamet menggeleng. Cerak dia, bilang. Dia pikir kamu benar-benar orang miskin. Tidak pernah sekolah, hidup susah, dan dia merasa malu. Tapi saya kerong. Setelah tahu siapa kamu sebenarnya, dia merasa hancur. Aku tertawa kecil. Jadi, sekarang dia menyesal, bukan karena menyakiti hatiku, tapi karena ternyata aku bukan orang biasa. Pak Slamet menatapku dalam-dalam. Mungkin awalnya begitu, tapi aku lihat matanya Rudy. Dia benar-benar menyesal. Bukan karena kamu jenderal, tapi karena dia kehilangan orang yang dulu dicintainya. Aku menatap cangkir tehku. Uapnya sudah hilang, seperti harapan yang memudar. Kalau dia tahu dari awal bahwa aku jenderal, mungkin dia akan menerimaku. Tapi bukan itu yang aku cari. Aku ingin tahu, apakah dia mencintai Rudy, bukan Jenderal Wijaya. Dan hari itu, dia memilih untuk merendahkan Rudy. Maka dari itu, tidak ada gunanya sekarang dia menyesal. Karena ternyata Rudy punya pangkat. Pak Slamet menghela napas. Kamu keras, Rudy. Aku tidak keras. Aku hanya tidak mau hidup dalam Kepels. Aku tidak ingin istri yang mencintaiku karena bintang di pundakku. Aku ingin istri yang mencintaiku meski aku hanya punya bunga dari pasar desa. Hujan mulai reda. Angin sepoi-sepoi datang, membawa segarnya udara setelah hujan. Anak-anak desa mulai keluar, berlari-lari di genangan air, tertawa riang. Aku memandang mereka, lalu berkata pelan. Kamu tahu, Pak Slamet, di TNI, ada aturan yang paling penting. Bukan tentang perang, bukan tentang senjata, tapi tentang harga diri. Kita boleh kalah dalam pertempuran, tapi kita tidak boleh kalah dalam martabat. Karena sekali harga diri diinjak, sulit sekali untuk bangkit lagi. Aku menatap langit yang mulai cerah. Sinta menginjak harga diriku. Bukan karena aku miskin, tapi karena dia memilih untuk malu padaku. Padahal dulu, dia yang bilang, aku tidak akan malu sama kamu, Rudy. Kita janjikan, Pak Slamet menepuk lututku. Tapi kamu tidak jatuh, Rudy. Kamu tetap tegak. Bahkan, lebih tegak dari sebelumnya. Aku tersenyum. Karena aku tahu siapa diriku, dan tidak ada yang bisa merampas itu. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk kembali ke markas TNI. Bukan untuk kabur dari desa, tapi untuk menyelesaikan tugas negara. Aku tidak bisa lama-lama tinggal di sini. Dunia militer membutuhkanku, ada rapat strategis, latihan pasukan, dan rencana operasi keamanan nasional yang harus aku pimpin. Sebelum berangkat, aku mengunjungi makam ayahku. Aku membersihkan rambut-rambut liar, menyalakan dupa, dan berdoa. Ayah, aku sudah kembali. Aku sudah menunjukkan pada dunia bahwa anak petani bisa jadi apa saja. Tapi yang lebih penting, aku sudah belajar untuk tidak pernah merendahkan diri sendiri. Terima kasih, karena dulu tidak pernah melarang aku bermimpi. Aku meletakkan satu tangkai mawar merah
Dinisan, mawar yang sama jenisnya dengan buket yang kubawa ke rumah sakit. Hanya tinggal satu. Tapi ia masih segar, seperti harapan yang tidak pernah benar-benar mati. Saat aku tiba di markas, Komandan Harun langsung menyambut. Kabar dari desa sudah menyebar, Rudi. Semua orang tahu, bahkan media mulai menulis. Jenderal TNI yang menyamar lulusan SD untuk uji cinta. Aku mengangguk. Biarkan mereka tahu. Biar jadi pelajaran bahwa kita tidak boleh merendahkan siapapun. Karena di balik pakaian lusuh, bisa jadi berdiri seorang pahlawan. Komandan tersenyum. Kamu sudah mengubah banyak hal, Rudi. Tidak hanya hidupmu, tapi juga cara orang melihat nilai seseorang. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap bendera merah putih yang berkibar tinggi di tengah markas. Aku ingat hari pertama aku masuk TNI. Saat itu, aku dipandang rendah karena tidak punya ijazah. Tapi aku membuktikan bahwa karakter lebih penting dari kertas. Beberapa minggu berlalu, aku sibuk dengan tugas. Tapi kadang, di malam hari, aku membuka kaleng biskuit bekas, mengeluarkan surat-surat Sinta, membacanya lagi. Dan aku bertanya, apakah aku benar-benar tidak merindukannya? Jawabannya, ya. Aku masih merindukan Sinta yang dulu. Sinta yang tertawa lebar, Sinta yang berjanji akan menikahiku, Sinta yang pernah mencintaiku apa adanya. Tapi Sinta yang sekarang, Sinta yang arogan, yang malu pada asal-usulnya, yang menghina orang yang mencintainya, tidak. Aku tidak bisa menerima itu. Cinta tidak bisa dipaksa. Tapi harga diri tidak bisa dikorbankan. Lalu, suatu malam, aku menerima telepon dari Pak Slamet. Suaranya gugup. Rudi, kamu harus dengar ini. Sinta, dia kembali ke desa. Tapi bukan untuk mencarimu. Dia jadi dokter di puskesmas yang kamu bangun. Aku terdiam. Apa? Iya. Dia resign dari rumah sakit di Jakarta. Katanya, dia ingin menebus kesalahan. Sekarang dia hidup sederhana, pakai jas dokter yang sudah lusuh. Merawat warga miskin, bahkan tidur di kamar kecil di puskesmas. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Pak Slamet melanjutkan. Dia tidak mencarimu. Tidak tanya kabarmu. Tapi setiap malam, dia duduk di bawah pohon randu. Sendirian. Kadang bawa buku, kadang hanya menatap langit. Aku tanya, kenapa kamu di sini? Dia jawab, aku mencari Rudi yang dulu, tapi mungkin aku sudah kehilangan dia selamanya. Dadaku sesak. Aku menutup telepon perlahan. Berdiri di balkon markas, memandang bulan purnama yang bersinar terang di atas Jakarta. Dan untuk pertama kalinya, sejak lama, aku merasa ada sesuatu yang retak di hatiku. Bukan karena aku ingin kembali padanya, tapi karena aku melihat transformasi. Orang yang dulu merendahkanku, kini merendahkan dirinya sendiri demi penebusan. Orang yang dulu sombong, kini hidup sederhana. Orang yang dulu malu padaku, kini memilih jalan yang lebih sulit demi memperbaiki diri. Apakah ini cukup? Apakah penyesalannya cukup untuk membuka kembali pintu yang sudah kukunci rapat? Aku tidak tahu yang aku tahu. Dunia ini bukan hitam putih. Ada abu-abu, ada pertumbuhan, ada penebusan. Dan mungkin saja, cinta yang pernah mati bisa bernapas lagi. Tapi bukan karena pangkat, bukan karena penyesalan, tapi karena dua manusia yang akhirnya belajar bahwa harga diri dan cinta bisa berjalan beriringan. Aku menatap bulan, lalu berbisik, Sinta, aku tidak tahu apakah kita bisa kembali. Tapi, aku senang kamu akhirnya pulang. Hujan turun lagi malam itu. Bukan gerimis, tapi hujan lebat yang mengguyur Jakarta, seperti air langit, sedang menangisi sesuatu yang tak terlihat. Aku duduk di kamar asrama perwira tinggi. Jendela terbuka sedikit, angin basah masuk membawa aroma tanah dan daun basah. Di meja kayu dekat tempat tidur, kaleng biskuit bekas masih terbuka, surat-surat Sinta berserakan. Dan di sampingnya, foto kami berdua saat SD, dua anak desa yang tersenyum polos, berdiri di depan sekolah reot dengan latar pohon randu yang rimbun. Sejak telepon dari Pak Slamet, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Aku mencoba fokus pada tugas, rapat strategis,
evaluasi pasukan, penyusunan rencana operasi. Tapi bayang Sinta terus menghantui. Bukan Sinta yang sombong di lobi rumah sakit, tapi Sinta yang kini duduk sendirian di bawah pohon randu, menatap langit, mencari sesuatu yang mungkin sudah hilang selamanya. Aku tidak marah, aku tidak dendam, tapi aku bingung. Apa yang harus kurasakan? Haruskah aku bangga karena dia akhirnya sadar? Haruskah aku datang dan berkata, "Lihat, kamu akhirnya mengerti," atau haruskah aku diam, membiarkan dia menanggung penyesalan seumur hidupnya? Aku bukan Tuhan. Aku tidak berhak menghakimi. Tapi aku juga bukan batu. Aku punya hati. Dan hatiku masih berdetak untuk nama itu. Sinta. Pagi harinya, aku menerima kunjungan tak terduga. Bukan dari atasan. Bukan dari rekan militer. Seorang perawat muda dari rumah sakit Mitra Sehat datang menemuiku. Namanya Maya. Wanita berkerudung yang dulu berdiri di lobi, menyaksikan seluruh adegan memalukan itu. "Letnan Jenderal," katanya sopan, memberi hormat ringan. "Saya minta maaf mengganggu. Tapi saya ingin bicara tentang Sinta." Aku mengangguk, mengajaknya duduk di ruang tamu kecil asrama. "Silakan. Ada apa?" Maya menarik napas. "Saya tidak datang mewakili siapapun. Saya datang sebagai teman dan sebagai saksi." Aku diam, mendengarkan. "Saya melihat semuanya, Pak. Saat Bapak datang dengan bunga. Saat Bapak berlutut, saat Ibu Sinta mendorong Bapak. Saya merasa sangat tidak nyaman. Bukan hanya karena itu kejam, tapi karena saya tahu Sinta bukan selalu seperti itu." Aku menatapnya. "Lalu kenapa dia bersikap seperti itu?" Maya menghela napas. "Karena takut, Pak. Takut malu. Takut dianggap rendah. Di rumah sakit kami, penampilan itu segalanya. Gelar, jabatan, gaya hidup. Semua diukur dari itu. Sinta, dia bangga dengan pencapaiannya. Tapi di balik itu, dia takut sekali dianggap kampungan. Takut dikaitkan dengan desa. Takut dianggap tidak layak jadi dokter elit." Aku tertawa getir. "Jadi dia malu karena aku dari desa, bukan karena Bapak dari desa," kata Maya pelan. "Tapi karena dia sendiri pernah dari desa. Dan dia takut orang tahu bahwa dia punya masa lalu yang rendah. Dia takut kehilangan semua yang sudah dibangun." Aku menatap jauh keluar jendela. "Jadi, dia menghina aku untuk melindungi gengsinya?" Maya mengangguk. "Ya, dan saya yakin saat itu dia tidak tahu siapa Bapak sebenarnya. Kalau dia tahu, mungkin dia akan berbeda. Tapi bukan itu intinya, Pak. Intinya adalah dia memilih gengsi daripada cinta. Dan sekarang, dia merasakan akibatnya." Aku diam lama. Lalu aku bertanya, "Apa yang terjadi setelah itu?" Maya menunduk. "Sinta hancur. Setelah tahu bahwa Bapak adalah Jenderal TNI, dia langsung pulang ke rumah. Tidak masuk kerja selama 3 hari. Katanya, dia menangis terus. Tidak mau makan. Bahkan sempat mau bunuh diri. Tapi dicegah oleh saudaranya. Aku merasa dadaku sesak. Dia bilang, aku menghina satu-satunya orang yang pernah mencintaiku dengan tulus. Aku menghina pria yang rela menyamar demi menguji hatiku. Aku bukan dokter. Aku monster." Aku menutup mata. Bayangan Sinta yang dulu, anak perempuan yang tertawa di sungai, yang memelukku erat sebelum pergi ke kota, berbenturan dengan Sinta yang sekarang, wanita yang menangis di kamar gelap, menyesali keputusannya. "Lalu kenapa dia pindah ke desa?" tanyaku. "Karena dia ingin menebus." Dia bilang, "Aku tidak bisa menyembuhkan orang lain kalau hatiku sendiri sakit. Aku harus kembali ke akar. Aku harus belajar mencintai desa lagi, mencintai orang-orang seperti Rudi." Aku menghela napas. Tidak ada kemenangan dalam semua ini. Tidak ada kepuasan karena dia menyesal. Yang ada hanya rasa sakit yang saling memantul. Maya menatapku. "Pak, saya tidak tahu apa yang akan Bapak lakukan. Tapi saya ingin bilang satu hal. Sinta bukan jahat. Dia hanya tersesat. Dan kadang, orang yang tersesat butuh seseorang yang tetap tegak untuk menunjukkan jalan pulang."
Aku tidak menjawab tapi di hatiku, sesuatu mulai bergeser. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku keluar, berjalan-jalan di kompleks markas yang sepi. Bulan bersinar terang, angin malam, dingin menyentuh kulit. Aku berdiri di dekat tiang bendera, memandang merah putih yang berkibar pelan. Aku memikirkan hidupku. Dari anak desa yang tidak bisa melanjutkan sekolah, menjadi perwira tinggi yang dipercaya, menjaga keamanan negara. Aku tidak pernah malu dengan asalku. Aku bangga. Karena dari tanah yang tandus, aku belajar keras. Dari kemiskinan, aku belajar bersyukur. Dari penghinaan, aku belajar tegar. Tapi Sinta, dia belajar sesuatu yang berbeda. Dia belajar bahwa untuk sukses, ia harus meninggalkan masa lalunya. Padahal, justru dari masa lalulah, kita mendapat kekuatan. Aku kembali ke kamar, mengeluarkan buku harian lama. Di halaman terakhir, ada catatan yang kutulis sebelum melamar Sinta. Aku tidak datang untuk menunjukkan bahwa aku sukses. Aku datang untuk membuktikan bahwa cinta sejati tidak butuh atribut. Aku ingin tahu, apakah Sinta masih bisa melihatku sebagai Rudy? Bukan sebagai siapa aku sekarang, tapi sebagai siapa aku dulu. Karena cinta yang tulus tidak pernah lupa. Aku menutup buku itu perlahan, lalu berkata pelan, seolah Sinta bisa mendengar. Sinta, ku tidak menuntut kamu untuk sempurna. Aku hanya ingin kamu jujur. Dan sekarang, kamu akhirnya jujur pada dirimu sendiri. Kamu akui bahwa kamu salah. Kamu akui bahwa kamu menyesal. Kamu akui bahwa kamu kehilangan sesuatu yang berharga. Aku berdiri, menatap cermin. Wajahku yang sudah mulai berkerut, mata yang penuh pengalaman, bibir yang tidak pernah mudah tersenyum. Tapi, apakah penyesalanmu cukup? Apakah penebusanmu cukup untuk membuka kembali pintu yang sudah kukunci? Rana, aku bukan hanya kehilangan cinta. Aku kehilangan rasa aman. Aku kehilangan keyakinan bahwa cintaku akan dihargai. Aku duduk kembali. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa lelah. Bukan lelah fisik, tapi lelah batin. Lelah karena harus terus kuat. Lelah karena harus terus menjaga harga diri. Lelah karena mencintai seseorang yang tidak bisa mencintaimu. Dengan cara yang sama, keesokan harinya, aku menerima surat. Bukan surat resmi militer, tapi surat biasa, dikirim dari desa. Tulisan tangan Sinta. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Rudy, aku tidak tahu apakah kamu akan membaca ini. Aku tidak tahu apakah kamu masih peduli, tapi aku harus menulis. Karena kalau tidak, aku tidak akan pernah bisa bernapas lega lagi. Aku menyesal. Bukan karena kamu jenderal, tapi karena aku menghina orang yang paling tulus mencintaiku. Aku menghina pria yang rela menyamar demi menguji hatiku. Aku menghina pria yang dulu berjanji akan melindungiku. Aku bukan lagi dokter di rumah sakit elit. Aku di sini, di puskesmas kecil, merawat orang-orang yang dulu aku anggap rendah. Dan aku belajar sesuatu, bahwa mereka punya hati yang lebih besar dari semua gelar yang pernah aku dapatkan. Aku tidak meminta maaf agar kamu kembali. Aku meminta maaf agar kamu tahu. Aku melihat kesalahanku. Aku merasakan luka yang kuberi padamu. Dan aku akan hidup dengan penyesalan ini selamanya. Terima kasih karena kamu mengajarkanku arti harga diri. Dengan penyesalan yang tulus, Sinta menatap surat itu lama. Air mataku jatuh. Pertama kali dalam 20 tahun, aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena aku melihat manusia sejati di balik surat itu. Bukan dokter yang sombong. Bukan wanita yang malu pada asal-usulnya. Tapi Sinta, perempuan yang akhirnya pulang. Aku melipat surat itu, menyimpannya di kaleng biskuit. Di samping surat-surat masa kecilnya, lalu aku berkata pelan, Sinta, aku tidak tahu apakah kita bisa kembali. Tapi aku senang, kamu akhirnya menemukan jalan pulang. Langit pagi di desa Sumbermulyo berwarna jingga keemasan. Seperti dicat oleh tangan Tuhan sendiri, kabut tipis masih menggantung di atas sawah. Dan suara ayam jantan bersahutan. Dari ujung ke ujung desa, aku berdiri di teras rumah Pak Slamet, mengenakan seragam dinas lengkap.
kemeja loreng hijau hitam, TNI, bintang emas di pundak kiri dan kanan, topi pet dengan emblem satuan, dan berbagai medali kehormatan yang menghiasi dadaku. Di pinggangku, pistol dinas terselip rapi. Di depan rumah, mobil dinas TNI hitam mengilat terparkir. Plat khusus dengan kode JN01 menyala di bawah sinar matahari pagi. 2 motor pengawal bersiaga di sampingnya. Aku bukan datang sebagai Rudi yang lusuh. Aku datang sebagai Letnan Jenderal Rudi Wijaya. Dan kali ini, seluruh desa tahu siapa aku sebenarnya. Sejak kemarin, desa ini seperti terbangun dari mimpi. Berita kedatanganku menyebar seperti api di musim kemarau. Anak-anak berlarian dari rumah ke rumah, berteriak, "Jenderal Rudi datang! Jenderal Rudi datang!" Ibu-ibu berhenti menumbuk padi, bapak-bapak meninggalkan sawah. Semua berbondong-bandong ke rumah Pak Slamet. Mereka datang bukan hanya karena penasaran. Mereka datang karena bangga, karena ternyata anak desa mereka, yang dulu hanya punya SD, kini menjadi salah satu perwira tertinggi di TNI. Pak Kades datang dengan muka merah, hampir menangis. "Rudi, kami tidak tahu. Kami menganggapmu hanya warga biasa, kami bahkan tidak pernah memberimu bantuan saat kamu miskin." Aku tersenyum, menepuk bahunya. "Tidak apa-apa, Pak. Saya tidak marah, karena saya datang bukan untuk dipuji. Saya datang untuk menepati janji." "Janji apa?" tanyanya. "Janji untuk membawa perubahan, untuk membuktikan bahwa dari desa kecil seperti ini bisa lahir orang-orang hebat, dan saya ingin memulainya dari sini." Pagi ini, aku menghadiri acara simbolis peletakan batu pertama, pembangunan puskesmas modern Sumbermulyo, yang didanai sepenuhnya oleh dana bantuan sosial dari institusi TNI atas inisiatif pribadiku. Lokasinya tidak jauh dari puskesmas lama yang reot, tempat Sinta kini bekerja. Aku sengaja memilih lokasi ini, bukan karena kebetulan, tapi karena simbolik, karena disinilah dua dunia bertemu. Dunia yang merendahkan, dan dunia yang menebus. Acara dimulai dengan doa, lalu sambutan dari Pak Kades, perwakilan warga, dan terakhir, aku. Saat aku naik ke panggung kecil, yang dibuat dari papan kayu, seluruh warga desa berdiri. Anak-anak memberi hormat ala pramuka. Para tetua menunduk hormat, bahkan beberapa orang menangis. Aku menatap mereka semua, lalu berkata dengan suara yang kuat, namun tulus. "Saya bukan datang hari ini sebagai jenderal. Saya datang sebagai anak desa yang pernah merasa diremehkan. Saya datang sebagai Rudi, yang dulu hanya punya baju kompeng camping dan sepatu bolong. Tapi, saya percaya pada satu hal, bahwa harga diri tidak diukur dari pendidikan, tapi dari integritas. Bahwa kesuksesan bukan tentang seberapa tinggi jabatanmu, tapi seberapa dalam kamu menghargai orang lain." Suara warga langsung riuh. Beberapa bertepuk tangan, beberapa mengangguk. Saya pernah ditolak, ditertawakan, dihina, karena saya tidak punya gelar, karena saya tidak punya uang. Tapi saya tidak pernah menyerah, karena saya tahu, di balik kemiskinan, bisa tumbuh kekuatan. Dan hari ini, saya ingin memastikan bahwa tidak ada lagi anak desa yang merasa malu karena asalnya. Karena dari tanah ini, dari desa ini, bisa lahir dokter, guru, tentara, bahkan pemimpin bangsa. Aku menatap ke arah puskesmas lama, Don di sanalah. Aku melihatnya. Sinta. Ia berdiri di balik kerumunan, mengenakan jas dokter putih yang sudah lusuh, rambut diikat rapi, wajahnya pucat. Ia tidak maju, ia hanya menatapku, dan di matanya, aku melihat sesuatu yang dulu hilang. Kerendahan hati. Aku tidak langsung menatapnya balik. Aku lanjutkan pidato. Puskesmas ini bukan hanya tempat menyembuhkan penyakit. Ini adalah simbol bahwa kita bisa bangkit, bahwa desa ini bukan tempat terbelakang, tapi tempat lahirnya harapan. Dan saya berharap dokter-dokter muda seperti yang ada di sini, yang rela hidup sederhana demi rakyat, bisa menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Mataku sengaja menatap ke arahnya saat mengucapkan kalimat terakhir. Ia menunduk. Tapi aku tahu, ia mendengar. Setelah acara selesai, warga mengelilingiku.
Mereka ingin berfoto, bersalaman, bahkan ada yang ingin menyentuh seragamku. Seolah itu benda keramat. Aku melayani semua dengan senyum. Tidak sombong, tidak angkuh, tapi dengan keramahan yang tulus. Namun, di tengah keramaian itu, aku melihat Sinta perlahan berbalik dan berjalan menuju puskesmas. Ia tidak menghampiriku. Ia tidak bicara. Ia hanya pergi. Pak Slamet mendekat. Dia datang sejak subuh tidak ikut ke acara, tapi dia ingin melihat kamu. Aku mengangguk. Dia tidak perlu. Aku tahu apa yang dia rasakan. Kamu tidak mau menemuinya? Aku menatap punggungnya yang menjauh. Belum. Karena kali ini, giliranku yang menentukan kapan. Bukan karena aku dendam, tapi karena cinta tidak bisa dipaksakan. Harus tambah dari rasa hormat, dan rasa hormat itu harus dibangun kembali. Perlahan. Pak Slamet tersenyum. Kamu bijak, Rudy. Sore harinya, aku mengunjungi puskesmas lama. Aku tidak datang dengan pengawalan. Aku datang sendiri berjalan kaki. Melewati jalan tanah yang basah karena hujan pagi tadi, puskesmas itu kecil. Berdinding, kayu, atap bocor di beberapa bagian. Di dalam, Sinta sedang memeriksa seorang nenek tua yang batuk-batuk. Ia fokus, lembut, tidak seperti dokter elit yang dulu menghina orang di lobi rumah sakit. Aku berdiri di ambang pintu, tidak masuk, menunggu. Setelah selesai, nenek itu berterima kasih. Lalu pergi dengan bantuan tongkatnya. Sinta duduk di kursi, kayu yang sudah retak, mengusap wajahnya yang lelah. Lalu, tanpa menoleh, ia berkata pelan. Aku tahu kamu di sana, Rudy. Aku masuk perlahan. Kamu masih bisa mengenali langkahku? Ia mengganggak, masih menunduk. Aku tidak pernah lupa. Dari dulu, kamu selalu berjalan pelan. Seperti tidak ingin mengganggu siapapun. Aku duduk di kursi di seberangnya. Kamu berubah. Ia tertawa kecil. Getir. Harus. Karena dunia yang dulu aku banggakan, ternyata palsu. Aku pikir gelar dokter membuatku hebat. Tapi, yang membuat seseorang hebat adalah hatinya. Dan hatiku, dulu rusak. Aku diam. Tidak membantah. Tidak membenarkan. Ia menatapku. Matanya berkaca-kaca. Aku tidak datang untuk meminta maaf lagi. Aku sudah menulisnya. Aku tidak datang untuk meminta kamu kembali. Aku tahu, luka itu dalam. Tapi aku ingin kamu tahu, aku tidak menyesal. Karena kamu ternyata jenderal. Aku menyesal. Karena aku tidak bisa melihat betapa hebatnya kamu sejak awal. Betapa tulusnya kamu. Betapa mulianya cintamu. Aku menatapnya lama. Kamu tahu, Sinta. Saat kamu mendorongku, yang terluka bukan tubuhku, yang terluka adalah keyakinanku bahwa cinta bisa mengalahkan segalanya. Tapi melihat kamu di sini, merawat orang-orang miskin, hidup sederhana, aku mulai percaya lagi, bukan pada kamu, tapi pada kemungkinan manusia untuk berubah. Ia menangis, pelan, tidak dramatis, tapi tulus. Terima kasih. Bisiknya. Cukup kamu bilang itu. Aku bangkit. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi hari ini, aku senang melihatmu pulang. Karena pulang bukan soal tempat. Pulang adalah soal hati. Aku berbalik pergi. Di ambang pintu, aku berhenti sebentar. Oh ya, puskesmas baru, nanti akan kuberi nama. Nama yang sederhana. Puskesmas Ranti. Gabungan dari Rudy dan Sinta. Bukan karena kita akan bersama, tapi karena kita pernah bermimpi bersama. Dan mimpi itu, walau tidak terwujud, tetap punya arti. Ia terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Aku keluar, meninggalkan dia dengan air mata yang jatuh di atas meja, kayu yang retak. Langit sore berwarna ungu, burung-burung pulang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa damai. Karena kadang, cinta tidak harus berakhir dalam pelukan. Cukup berakhir dalam pengertian, cukup berakhir dalam transformasi, cukup berakhir dengan satu kalimat yang tulus. Terima kasih sudah mengajakku pulang. Hari ini, angin berhembus pelan dari arah timur, membawa aroma padi yang mulai menguning di sawi-sawah, sekitar desa Sumber Mulyo. Aku duduk di bawah pohon randu yang sama.
pohon yang dulu menjadi saksi bisu, janji cinta kami. Di tanganku, secangkir teh panas yang dibuat oleh Bu Slamet. Di sekitarku, anak-anak desa bermain leong-leong, tertawa riang, seolah dunia ini masih murni, belum tercemar oleh gengsi, penilaian, dan luka. Tapi hatiku tidak seceria pagi ini. Karena aku tahu, hari ini Sinta akan datang. Dan kali ini, bukan aku yang mencarinya. Kali ini, dia yang datang untuk menemuiku. Aku tidak sengaja merencanakan ini. Aku hanya duduk di sini. Seperti biasa, menikmati ketenangan desa, mengingat masa kecil, merenung tentang arti cinta dan harga diri. Tapi ketika aku melihat bayangan seseorang berjalan pelan dari ujung jalan tanah, aku tahu siapa dia. Sinta. Iya, tidak mengenakan jas dokter. Hari ini, ia memakai kemeja putih sederhana, celana panjang kain, rambutnya terurai lembut, tanpa kacamata. Ia terlihat lebih ringan, lebih manusiawi, tapi matanya masih membawa beban. Beban penyesalan yang tidak bisa dilepaskan. Ia berhenti beberapa meter dariku, tidak langsung mendekat, seperti takut mengganggu. Aku mengangguk. Kamu datang. Ia mengangguk pelan. Boleh aku duduk? Aku tidak menghalangi. Ia duduk di batu di seberangku. Menjaga jarak, angin berhembus, menyibakkan rambutnya, sunyi. Sejenak, hanya suara jangkrik dan desir daun yang mengisi. Lalu, dengan suara yang hampir pecah, ia berkata, Rudy, aku datang bukan untuk meminta kamu kembali. Aku datang untuk mengatakan sesuatu yang harus kusampaikan sejak lama. Tapi aku terlalu pengecut, terlalu sombong, terlalu malu. Sekarang, aku tidak punya alasan lagi. Aku menatapnya. Tidak emosional, tidak dingin. Hanya tenang. Bicaralah. Ia menarik napas dalam. Aku menyesal. Bukan sekali. Bukan 2 kali. Tapi setiap hari, sejak kamu pergi dari rumah sakit itu, aku menyesal. Karena aku menghina orang yang paling tulus mencintaiku. Aku menyesal. Karena aku memilih gengsi daripada cinta. Aku menyesal. Karena aku tidak melihat kamu sebagai Rudy. Aku melihatmu sebagai simbol kemiskinan. Sebagai aib, air matanya mulai mengalir. Perlahan. Tanpa isak, hanya tetesan yang jatuh ke tanah. Aku tidak tahu kamu jenderal, tapi bahkan kalau aku tahu, itu bukan alasan. Karena kalau hatiku benar-benar mencintaimu, aku tidak akan mendorongmu. Aku tidak akan membiarkan orang lain menertawaimu. Aku tidak akan membiarkan harga dirimu diinjak di depan umum. Karena cinta sejati melindungi, bukan merusak. Aku diam, mendengarkan, tidak menyela. Kamu datang dengan bunga, dengan sinsen, dengan hati yang utuh, dan aku membalasnya dengan ejekan, dengan dorongan, dengan kebencian. Aku bukan hanya merendahkan kamu. Aku merendahkan semua orang yang seperti kamu. Yang bekerja keras, yang punya mimpi, tapi tidak punya gelar. Dan aku jadi bagian dari sistem yang merusak. Ia menatapku. Matanya basah. Aku tidak minta maaf agar kamu memaafkanku. Aku minta maaf agar kamu tahu. Aku melihat kesalahanku. Aku merasakan luka yang kuberi. Dan aku akan bawa penyesalan ini seumur hidupku. Aku menyeruput tehku perlahan. Panasnya menyentuh tenggorokan. Seperti kebenaran yang perlahan masuk ke hati. Lalu aku berkata, pelan tapi tegas. Sinta, aku percaya kamu menyesal. Aku melihat perubahanmu. Aku melihat kamu merawat orang miskin. Aku melihat kamu hidup sederhana. Aku melihat kamu kembali ke akar. Dan itu luar biasa. Tapi maafku tidak bisa diberikan hanya karena kamu menyesal. Ia menatapku, bingung. Lalu, apa yang kamu butuhkan? Aku menatap pohon randu di atas kami. Aku butuh rasa hormat, bukan yang kamu berikan sekarang, tapi yang kamu tolak di lobi rumah sakit itu. Saat kamu mendorongku, kamu tidak hanya merendahkan tubuhku. Kamu menghancurkan rasa aman dalam hatiku. Kamu membuatku bertanya, apakah cintaku selalu akan dihina? Apakah aku selalu akan dianggap tidak cukup? Ia menunduk. Aku tidak bisa mengubah masa lalu. Tidak, kataku. Tapi kamu harus mengerti. Cinta bukan cuma soal perasaan.
Cinta adalah pilihan untuk menghargai, bahkan saat dunia merendahkan. Dan saat kamu memilih untuk malu padaku, kamu memilih untuk tidak mencintaiku dengan cara yang benar. Ia menangis lebih deras. Aku tahu aku salah. Tapi, apakah tidak ada ruang untuk penebusan? Untuk pemulihan? Aku sudah berubah. Rudy, aku sudah belajar. Aku tidak lagi dokter yang sombong. Aku ingin menjadi dokter yang rendah hati. Seperti kamu, yang menjadi jenderal, tapi tetap datang ke desa dengan hati yang sederhana. Aku menghela napas. Kamu benar. Aku tidak sombong. Tapi, bukan berarti aku mudah memaafkan. Karena harga diri bukan sesuatu yang bisa kembali hanya karena seseorang menyesal. Ia harus dibangun kembali. Dan aku belum siap membangunnya bersamamu. Ia terdiam lama. Lalu, dengan suara yang hampir tidak terdengar, ia berkata, "Jadi, kamu tidak akan pernah melamarku lagi?" Aku menatapnya. "Tidak, aku tidak akan melamarmu lagi." Ia menutup mata, seperti menerima pukulan terakhir. Bukan karena aku benci. Bukan karena aku dendam. Tapi karena luka itu terlalu dalam. Aku bisa melihatmu sebagai teman, sebagai saudara, sebagai sesama manusia yang pernah bermimpi bersama. Tapi, aku tidak bisa melihatmu sebagai calon istri. Karena istriku harus menjadi tempat aku pulang dengan tenang. Tempat aku bisa melepas seragam, melepas jabatan, dan tetap dihargai sebagai Rudy. Dan kamu sudah membuktikan bahwa kamu tidak bisa melakukannya. Air matanya mengalir deras. Tapi ia tidak membantah. Ia tahu, aku benar. Aku melanjutkan. Tapi aku senang kamu datang. Karena ini bukan akhir. Ini adalah awal dari pemulihan. Kamu sudah menemukan jalan pulang. Dan suatu hari nanti, kamu akan bertemu seseorang yang pantas menerima penyesalanmu. Seseorang yang bisa memaafkan dengan tulus. Tapi orang itu bukan aku. Ia mengangguk pelan. Aku mengerti. Kami duduk dalam sunyi. Hanya angin dan suara alam yang menemani. Lalu, ia bangkit. Terima kasih, Rudy. Terima kasih. Karena kamu tidak membalas kebencianku dengan kebencian. Terima kasih karena kamu tetap menjadi pria yang mulia. Dan terima kasih. Karena kamu mengajarkanku arti harga diri. Aku mengangguk. Semoga kamu terus tumbuh, Sinta. Karena dunia butuh lebih banyak dokter yang tidak hanya menyembuhkan tubuh, tapi juga hati. Ia berbalik pergi. Langkahnya pelan. Punggungnya tegak tapi aku tahu. Di dalam, ia hancur. Namun, hancur karena penyesalan. Lebih baik daripada hancur karena keangkuhan. Malam itu, aku kembali ke rumah Pak Slamet. Ia menatapku, seolah tahu apa yang terjadi. Dia pergi dengan hati yang terluka. Katanya. Aku mengangguk, tapi hatinya terluka karena kebenaran. Bukan karena kebohongan. Dan kebenaran, walau pahit, adalah obat terbaik. Pak Slamet menepuk bahuku. Kamu keras, Rudy. Tapi kamu adil. Aku tersenyum tipis. Aku bukan keras. Aku hanya setia pada diriku sendiri. Karena kalau aku melupakan luka itu, aku akan kehilangan makna dari semua yang sudah kuperjuangkan. Aku berjalan keluar, menatap bintang-bintang di langit desa yang jernih. Dan dalam hati, aku berkata, aku tidak membencimu. Aku hanya tidak bisa mencintaimu lagi. Bukan karena kamu jahat, tapi karena cinta yang pernah kita punya telah mati di lobi rumah sakit itu. Dan tidak semua kematian bisa dibangkitkan kembali. Musim hujan berlalu. Podi di sawah-sawah desa Sumbermulyo kini menguning, siap dipanen. Angin pagi membawa aroma tanah yang subur dan daun padi yang kering. Aku berjalan menyusuri jalan tanah menuju puskesmas lama. Bukan untuk bertemu Sinta, tapi untuk melihat langsung bagaimana kehidupannya sekarang. Bukan sebagai pengintaian. Bukan sebagai balas dendam, tapi sebagai manusia yang ingin tahu apakah penyesalan bisa berubah menjadi perbuatan. Sejak hari terakhir kami bertemu di bawah pohon randu, Sinta tidak pernah menghubungiku. Ia tidak datang lagi ke rumah Pak Slamet. Ia tidak mencoba menemuiku di markas TNI. Ia hanya diam dan terus bekerja. Dan dari yang kudengar dari warga, ia tidak pernah berhenti merawat mereka. Aku tiba di puskesmas sekitar pukul 8 pagi.
pintu kayu terbuka. Di dalam, Sinta sedang memeriksa seorang anak kecil yang demam. Ia tidak mengenakan jas dokter yang bersih dan wangi seperti dulu. Lusuh, ada noda obat di lengan, kancingnya satu hilang, diganti dengan peniti. Rambutnya diikat rapi, tapi beberapa helai lepas, menempel di keringat dahinya. Ia bekerja tanpa AC, tanpa alat canggih, hanya dengan stetoskop tua dan termometer yang harus dikocok manual. Anak itu menangis. Ibunya terlihat cemas. Tapi Sinta tenang, lembut. Ia mengelus kepala anak itu. Sudah, nak, tidak apa-apa. Demammu akan turun. Tapi kamu harus minum banyak air ya, dan istirahat. Ia memberi resep sederhana, paracetamol dan Oralit, lalu menulisnya dengan tangan di kertas bekas. Tidak ada printer, tidak ada sistem digital. Ia menyerahkan resep itu ke ibu si anak. Obatnya gratis. Ambil di lemari obat sebelah. Ibu itu menangis. Terima kasih Bu Dokter. Kami tidak punya uang. Sinta mengangguk. Tidak apa-apa. Yang penting, anakmu sembuh. Aku berdiri di ambang pintu. Tidak masuk, hanya memperhatikan. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat dokter sejati. Bukan dokter yang dihormati karena gelar, tapi dokter yang dihormati karena hatinya. Setelah pasien pergi, Sinta duduk di kursi kayu, menunduk, mengusap wajahnya yang lelah. Ia terlihat kurus. Matanya lelah, tapi tidak ada keluhan. Tidak ada keluhan tentang gaji kecil, fasilitas buruk, atau ketiadaan kemewahan. Ia hanya duduk, menatap meja yang penuh dengan catatan pasien. Aku masuk pelan. Kamu terlihat lelah. Ia terkejut, menoleh, tapi tidak kaget, seperti sudah menduga. Aku akan datang. Rudy, ujarnya pelan. Aku tidak tahu kamu di sini. Aku hanya ingin melihat. Tidak mengganggu. Ia tersenyum tipis. Kamu tidak pernah mengganggu. Aku duduk di kursi di seberangnya. Kamu sudah lama di sini. Sejak subuh, ada 5 pasien yang harus dirujuk ke kota. Tapi keluarganya tidak punya uang. Aku bantu cari donatur. Semoga hari ini bisa berangkat. Aku mengangguk. Kamu benar-benar berubah. Ia manage. Aku tidak berubah hanya karena kamu menolakku. Aku berubah karena aku akhirnya melihat diriku dengan jujur. Dulu, aku bangga jadi dokter. Tapi sekarang, aku malu karena aku baru belajar menjadi dokter yang sebenarnya. Yang peduli pada manusia, bukan pada gengsi. Aku diam, mendengarkan. Di rumah sakit dulu, aku mengobati pasien kaya dengan senyum. Tapi, saat pasien miskin datang, aku buru-buru. Tidak sabar. Aku pikir mereka hanya membuang-buang waktu. Tapi sekarang, aku tahu. Mereka punya rasa sakit yang sama. Mereka punya keluarga yang khawatir. Mereka punya harapan. Dan aku, dulu merampas harapan itu, hanya karena penampilan mereka. Air matanya tidak jatuh, tapi matanya berkaca-kaca. Aku tidak ingin jadi dokter yang diingat karena gelarnya. Aku ingin jadi dokter yang diingat, karena dia pernah membuat seseorang merasa dihargai. Seperti kamu, yang datang dengan bunga murah, tapi hati yang mahal. Aku menatapnya lama. Kamu tidak perlu membandingkan dirimu dengan aku. Kamu cukup baik hanya dengan berada di sini. Di desa. Di antara orang-orang yang dulu kamu anggap rendah. Ia menggongkak. Aku belajar satu hal. Bahwa kesuksesan bukan tentang seberapa tinggi kamu naik, tapi seberapa rendah kamu mau turun untuk membantu orang lain. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar mengejutkan. Sinta mengundurkan diri secara resmi dari Rumah Sakit Mitra Sehat. Ia menulis surat terbuka yang tersebar di media. Saya Dr. Sinta Wijayanti. Dulu, saya bangga menyandang gelar dokter. Tapi suatu hari, saya bertemu dengan seorang pria dari desa. Ia datang melamarku dengan bunga sederhana dan cincin pasar malam. Ia hanya lulusan SD. Dan saya menolaknya. Saya menghinanya. Saya mendorongnya. Saya merasa malu tapi ternyata, pria itu adalah seorang jenderal TNI. Ia menyamar untuk menguji hatiku, dan saya gagal. Saya menyadari, saya bukan dokter yang seharusnya. Saya, dokter yang sombong. Saya dokter yang takut pada asal-usulnya. Saya dokter yang tidak punya empati maca dari itu. Saya memutuskan untuk kembali ke desa, untuk belajar menjadi manusia sebelum menjadi dokter, untuk merawat yang tidak punya apa-apa, tanpa mengharapkan imbalan.
Saya tidak mencari penebusan. Saya mencari kebenaran. Dan kebenaran itu bernama kerendahan hati. Surat itu viral. Banyak yang menghujat. Tapi lebih banyak yang menghormati. Karena di dunia yang penuh kepalsuan, kejujuran seperti itu langka. Aku tidak pernah bicara dengan media. Tapi ketika seorang jurnalis datang ke desa, ingin mewawancarai jenderal yang diusir oleh dokter, aku menolak. Saya tidak ingin jadi pahlawan, kataku. Saya hanya ingin jadi manusia yang utuh. Namun, aku memberi satu pernyataan singkat. Sinta bukan musuh. Ia korban dari sistem yang mengajarkan kita untuk malu pada asal-usul. Tapi yang luar biasa adalah, ia punya keberanian untuk kembali. Dan itu lebih berharga dari semua gelar di dunia. Beberapa minggu berlalu. Pembangunan puskesmas baru berjalan lancar. Aku datang sesekali untuk memantau, tapi tidak pernah menghampiri Sinta langsung. Kami saling menghormati dari jarak. Seperti dua bintang yang pernah bersinar bersama. Tapi kini, berada di rasi yang berbeda. Namun, suatu sore, aku melihat sesuatu yang membuatku berhenti di balai desa. Sinta sedang mengajar anak-anak membaca. Anak-anak desa duduk di lantai, buku di pangkuan, menirukan suara huruf dari mulutnya. Ada tawa, ada kesabaran, ada cinta. Aku berdiri di ambang pintu. Seperti dulu, ia melihatku. Tidak langsung menyapa, tapi tersenyum. Senyum yang tidak meminta apa-apa. Hanya damai. Aku membalas dengan anggukan kepala. Lalu pergi. Tapi di hati, aku tahu, Sinta tidak lagi mencariku. Ia mencari dirinya sendiri. Dan dalam proses itu, ia menjadi versi terbaik dari dirinya. Malam itu, aku menulis surat. Bukan untuk dikirim, tapi untuk diriku sendiri. Sinta, aku tidak akan pernah melamarmu lagi, tapi aku ingin kau tahu. Aku bangga padamu. Bukan karena kamu dulu mencintaiku, tapi karena kamu punya keberanian untuk jatuh dan bangkit dengan kepala tegak. Kamu bukan lagi dokter yang sombong, kamu adalah manusia yang utuh. Dan meski jalan kita tidak bersatu lagi, aku tetap bersyukur pernah mengenalmu. Karena kamu mengajarkanku bahwa cinta bukan satu-satunya hal yang bisa mengubah orang. Kadang, luka pun bisa menjadi awal dari transformasi. Aku menyimpan surat itu di kaleng biskuit. Di antara surat-surat masa kecil kami, lalu aku menatap bulan yang bersinar terang di atas desa. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa lega. Karena kadang, cinta yang tidak berakhir bahagia. Caca bisa meninggalkan warisan yang indah, yaitu dua manusia yang akhirnya pulang ke diri mereka sendiri. Matahari terbit perlahan di balik bukit timur, menyinari desa Sumber Mulyo dengan cahaya keemasan yang hangat. Angin pagi berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan daun jati yang baru saja dibersihkan oleh hujan semalam. Aku berdiri di depan puskesmas baru yang kini hampir selesai. Dindingnya kokoh, atapnya rapi, dengan papan nama besar yang tertulis Puskesmas Ranti. Di bawahnya, ukiran kecil. Dedikasi untuk kemanusiaan. Dari Rudi dan Sinta, aku tidak menyangka nama itu akan banner-banner digunakan. Tapi ketika tim pembangunan menyerahkan desain akhir, aku hanya mengangguk. Karena Ranti bukan simbol cinta yang kembali. Ia adalah simbol bahwa dua jiwa pernah bermimpi bersama. Dan meski mimpi itu tidak terwujud, ia tetap punya arti. Hari ini adalah hari penutupan proyek dan peluncuran program kesehatan desa. Warga berkumpul di halaman puskesmas. Anak-anak memakai seragam sekolah, ibu-ibu berkerudung. Bapak-bapak dengan topi caping. Di panggung kecil, Pak Kades menyampaikan sambutan. Suaranya gemetar karena haru. Kami tidak pernah menyangka, dari desa kecil ini akan lahir dua orang yang membawa perubahan besar. Satu, sebagai jenderal TNI yang peduli pada rakyat. Satu lagi, sebagai dokter yang kembali ke akar. Dan hari ini, kami tidak hanya mendapat puskesmas. Kami mendapat pelajaran bahwa harga diri tidak datang dari gelar, tapi dari hati yang tulus. Aku duduk di barisan depan. Seragam dinasku diganti kemeja batik sederhana. Aku tidak ingin menjadi pusat perhatian, tapi ketika namaku disebut, seluruh warga berdiri.
memberi tepuk tangan yang tak kunjung berhenti. Beberapa menangis, anak-anak bersorak, "Hidup Jenderal Rudy!" Aku bangkit, memberi hormat ringan. Saya bukan pahlawan, saya hanya anak desa yang tidak pernah berhenti percaya bahwa kita semua bisa berubah, bahwa dari tanah yang tandus bisa tumbuh harapan. Lalu aku menatap ke arah samping. Di sana, Sinta duduk, mengenakan jas dokter putih yang baru, sederhana, tanpa logo rumah sakit mewah. Ia tidak tersenyum lebar, tapi matanya bersinar. Tenang, utuh. Ketika tibalah gilirannya berbicara, ia berdiri, pelan. Ada jeda sebelum ia bicara, seperti menimbang setiap kata. "Saya bukan datang sebagai dokter yang hebat," katanya. Suaranya lembut, tapi tegas. "Saya datang sebagai manusia yang pernah salah. Saya pernah merasa malu pada desa. Orang-orang seperti saya, pada cinta yang tulus. Tapi saya belajar bahwa kehebatan seorang dokter bukan diukur dari rumah sakit tempat ia bekerja, tapi dari seberapa dalam ia bisa merasakan sakit pasiennya." Ia menatap warga. "Saya ingin di sini. Saya bisa menjadi dokter yang sebenarnya. Dokter yang tidak takut kotor. Dokter yang tidak malu memegang tangan petani. Dokter yang tidak menghakimi karena seseorang tidak punya uang." Aku menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat kedamaian di wajahnya. Bukan kebahagiaan palsu, bukan pencitraan, tapi ketenangan dari seseorang yang akhirnya menemukan jati diri setelah acara selesai. Aku berjalan menyusuri jalan tanah menuju Pelajasa. Di sana, Sinta sedang mengajar anak-anak membaca dan menulis. Ia duduk di lantai, dikelilingi anak-anak yang antusias. Mereka menirukan huruf, tertawa saat salah, dan tepuk tangan saat benar. Di papan tulis kayu, tertulis, "Kita bisa, karena kita mau belajar." Aku berdiri di ambang pintu, tidak masuk. Tapi ia merasakan kehadiranku. Menoleh, tersenyum tipis. Aku membalas dengan anggukan. Tidak ada kata, tidak perlu. Karena kadang, kehadiran saja sudah cukup. Sebagai pengakuan, sebagai penghormatan, sebagai penutup dari sebuah bab yang panjang. Beberapa minggu kemudian, aku kembali ke markas TNI. Tugas negara memanggil, tapi kali ini, perasaanku berbeda. Tidak ada beban, tidak ada luka yang terbuka. Yang ada hanya rasa syukur, karena aku tidak hanya meninggalkan warisan fisik, puskesmas, beasiswa, pelatihan, aku meninggalkan warisan moral. Suatu malam, aku diundang menjadi pembicara di acara kepemimpinan nasional. Di hadapan ratusan perwira muda, aku berkata, "Kalian mungkin melihat saya sebagai jenderal, tapi saya ingin kalian tahu. Saya pernah diusir dari rumah sakit oleh seorang dokter karena penampilan saya. Saya pernah didorong, diejek, dianggap tidak layak. Tapi saya tidak marah. Saya hanya bertanya, apakah cinta dan harga diri bisa berjalan beriringan?" Dan jawabannya adalah, ya. Tapi hanya jika kita berani menjadi diri sendiri. Meski dunia merendahkan kita, aku melanjutkan. Jangan pernah malu pada asal-usulmu. Jangan pernah malu pada keterbatasanmu. Karena dari sanalah kekuatan sejati lahir. Dan jangan pernah merendahkan orang lain karena penampilannya. Karena di balik sepatu bolong, bisa berdiri seorang pahlawan. Ruangan meledak dalam tepuk tangan. Beberapa bulan setelahnya, aku menerima kabar dari Pak Slamet. Sinta tidak pergi. Ia tetap di desa. Ia membuka klinik kecil di rumahnya untuk anak-anak yang butuh bimbingan belajar. Ia juga menjadi mentor bagi remaja desa yang ingin kuliah, membantu mereka membuat esai, mencari beasiswa, menghadapi wawancara. "Dia sering bercerita tentang kamu, Rudy," kata Pak Slamet di telepon. Tapi tidak dengan rindu, dengan rasa hormat. Dia bilang, "Rudy mengajarkanku bahwa harga diri bukan milik dunia. Ia milik diri sendiri." Aku tersenyum. Hanya itu. Pada suatu sore di musim kemarau, aku kembali ke desa. Tidak dengan mobil dinas, tidak dengan seragam, tapi dengan sepeda tua yang kubeli dari pasar desa. Aku berkeliling, menyapa warga, bermain dengan anak-anak, duduk di warung kopi sambil minum teh jahe.
Di ujung jalan, aku melihat Sinta sedang berjalan pulang dari puskesmas. Ia membawa tas kecil, rambutnya dibiarkan terurai. Kami bertemu di pertigaan. Ia tersenyum. Kamu kembali. Aku hanya ingin melihat. Ia mengangguk. Puskesmas Ranti sudah melayani lebih dari 500 pasien. Semua gratis. Dan anak-anak di klinik belajar sudah ada yang diterima di universitas. Aku bangga. Kataku tulus. Kami berdiri dalam hening. Matahari mulai tenggelam. Langit berwarna jingga dan ungu. Lalu, tanpa direncanakan, kami berjalan bersama menuju pohon randu. Tidak berpegangan tangan, tidak berbicara banyak. Hanya berjalan, seperti dua teman lama yang saling mengerti tanpa kata. Saat tiba, kami duduk di batu yang sama. Tempat dulu kami berjanji. Tempat dulu ia menolakku. Tempat kini kami kembali. Bukan sebagai kekasih, tapi sebagai dua manusia yang telah pulang. Ia menatap langit. Kamu tahu, Rudy, kadang aku berpikir, kalau saja aku menerimamu dulu, hidupku mungkin berbeda. Aku mengangguk. Mungkin, tapi mungkin juga tidak, karena kamu harus jatuh dulu untuk bisa bangkit. Dan sekarang, kamu lebih kuat dari sebelumnya. Ia menatapku. Terima kasih, karena tidak pernah membenciku. Aku tidak bisa membenci orang yang akhirnya belajar mencintai dirinya sendiri, kataku. Karena itu adalah bentuk cinta tertinggi. Kami tersenyum. Lalu diam, menikmati senja. Malam itu, sebelum aku pergi, ia memberiku sebuah buku. Buku harian, kecil. Berisi catatan pasien, kutipan motivasi, dan gambar anak-anak desa. Di halaman terakhir, tertulis, untuk Rudy, terima kasih, karena kamu tidak pernah berhenti menjadi dirimu. Karena kamu, aku belajar arti harga diri. Dan karena kamu, aku, akhirnya, pulang. Aku menyimpan buku itu di dada, dekat jantung, lalu berjalan pergi. Tidak menoleh, tapi tahu, di balik punggungku, ada seorang perempuan yang telah berubah. Dan di depanku, ada jalan panjang yang akan terus kujalani. Dengan kepala tegak, hati yang utuh, dan cinta yang tidak pernah benar-benar mati. Karena kadang, cinta yang tidak berakhir dalam pelukan, berakhir dalam transformasi. Dan itu adalah akhir yang paling indah.